Pas bikin teko sama tikap itu sih kesulitannya tuh di scalp gabusnya sih menurut aku. Karena itu kan dummy ya. Dan buat ngirain ukuran dummy ke kuenya itu agak-agak sulit buat ngepasin proporsionalnya ukuran. Intinya buat nge-scalp, ngepasin proporsional buat cake gitu agak susah sih. Pas mau nunggu kue mateng, alarm bunyi, buka oven, ternyata di pojokan sana itu udah ada bolu keju yang gosong. Dan itu udah nggak tahu, mungkin udah dari pagi kali ya. Sabrina, cincin kok bisa gosong banget sih, Jen? Jadi itu gelap banget. Gelap banget nih. Itu apaan sih, Jen? Bolu keju. Jahat banget kayaknya. Jadi pas tadi aku lagi ngerjain, tiba-tiba Cijen kayak shock gitu, kayak kok ada kue gosong ya? Jadi kayak kita juga kayak shock karena kita kan nggak di baking kan, kita fokus ke fondant gitu. Terus pas kita lihat ternyata kayak bolu kejunya udah gosong bener-bener hitam banget. Jan, itu bolu yang mana? Itu aku baru tadi di oven sih. Ternyata ada satu dalam sisa. Oh, ya ampun. Pantesan gue lagi mikir. Tadi pagi gue nge-bake kan bolu keju yang 22 cm, maksudnya buat orderan lain kan. Terus gue lagi mikir kan harusnya 22 cm dapetnya 3 loyang ya. Gue nggak ingat, gue keluarin cuma 2. Kan cuma ngambil doang kan. Terus gue lupa ngecek yang paling dalamnya. Jadi kayaknya itu paling dalam banget. Jadi gue hidupnya habis segini banget, kayaknya udah nggak bisa dipakai kali ya. Oh my god, it was jadi aku pagi-pagi nge-bake kan, terus udah gitu tuh aku tuh buru-buru banget hari ini karena udah hari kerja juga belum ada kan sama aku. Terus udah gitu juga masih ada kue fondant lainnya. Aku tuh nge-bake, aku nggak ingat aku masuknya 3 loyang. Aku ingatnya cuma masukin 2. Terus udah gitu waktu lagi keluar aku udah langsung buru-buru ngerjain yang lain lagi. Terus ya udah ketinggalan. Pas proses bikin jam, paling susah pas bikin tulis huruf Romawinya itu sih. Kayak harus bener-bener clean dan rapi. Orang udah mau susun ya? Iya, mau susun. Si tingkat tengah kayaknya ini ya agak polos ya. Bawahnya kan begini. Terus bagian pinggirannya kan kayak kosong banget kan. Kayak menurut gue ditambahin pattern baruk aja deh yang kayak di fotonya dia. Dia kan kayak ini kan ungu kan, ungu sama ungu. Menurut gue kita kan ada nih pattern yang buat royal icing-nya. Lu tambahin juga aja, terus warnanya pink juga tapi lebih muda ya. Jadi royal icing itu it's basically egg whites and sugar, icing sugar. Jadi royal icing itu populer, aku lupa di tahun berapa, tapi itu dipakai di kerajaan Inggris wedding cake mereka. Jadi dihiasnya tuh pakai si royal icing itu, hence why it got the name royal icing. Jadi putih telur kalau misalkan dicampur sama gula itu lama-lama dia bisa keras. Terus udah gitu kita kasih lemon sedikit, jadi kayak to kill the bacteria. Dia bisa bikin body, terus udah gitu lama-lama bisa keringnya cepat juga. Tapi si patternnya mau pakai ini? Ya boleh pakai ini aja lah si pattern baruknya. Terus keliling aja. Tadi pas kue yang pattern yang kedua itu kan lihat dari request customer, aku nyari juga cetakan yang mirip dengan request customer. Jadi aku make sure lagi ke Ciming untuk pastiin pakai cetakan itu apa enggak. Iya kayak full aja, terus full kamu ambil tengah-tengah aja. Ini kan bisa agak pepet atas atau nggak tengah kan. Kayak menurutku bagusan ambil tengah aja, terus atasnya nanti kita isi pakai yang lain. Jadi kalau misalnya untuk penentuan desain itu semua mesti dilihat dari contoh referensinya dulu. Jadi untuk pertama aku bakal ngeliat dulu customer-nya tuh kirimnya seperti apa, dia maunya seperti apa. Kalau kita ngubah langsung bener-bener ngubahnya jauh banget, nanti malah bisa-bisa dikomplain. Dan juga untuk pattern yang tadi yang dots itu kan memang udah ada di contohnya itu lebih kecil-kecil kan. Sedangkan contoh yang kita punya stencil, alatnya itu dia punya dots-nya itu jaraknya besar-besar dan maksudnya jauh-jauh dan itu nggak cocok. Pakai list putih gitu aja. Mungkin emas kali ya, dia kan mau warnanya tadi kan banyak emas kan. Iya. Terus sama yang satu lagi ini nggak bisa nih ditaruh di sini kegedean. Dia mesti patternnya lebih kecil-kecil kayak di fotonya ya. Aku selalu bilang ke timku, kita boleh pakai alat. Tapi kita nggak boleh maksudnya kayak bergantung sepenuhnya cuman bekerja menggunakan si alat itu. Maksudnya kita punya tangan untuk berkreasi. Art itu nggak tergantung pada alat-alatnya doang, tapi maksudnya tergantung pada manusia. Kita yang menentukan mana yang bagus, mana yang cocok.
Di bawah kan? Iya, samping kanan ya. Sini apa nanti? Kelinci. Kunci yang putih itu kan. Gelasnya di atasnya bukan di bawah? Ya, nanti gelas di sini, terus yang atasan tas kok. Itu request customer ya. Jadi kayak misalkan customer mau minta tulisan lain juga kita juga tinggal kerjain aja gitu kan. Truthfully, if you wanna know, you have to ask the customer. Cuman ya memang banyak sih orang yang suka ganti birthday jadi bark day because you know, it's just similar.